Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Seperti pada video sebelumnya kan, bukan video sih, cuman kita live aja gitu waktu itu. Saya udah bilang bahwa mau buat video tentang beberapa tools yang mungkin bisa membantu kita di dalam proses mencari bug atau bug hunter gitu. Ada beberapa tools yang memang harus kita punya gitu untuk menunjang pekerjaan kita ini terselesaikan dengan cepat gitu. Tools ini saya pernah coba di live sebelumnya, dan ini beda dengan tools yang sebelumnya yang saya ketahui, namun memiliki fungsi yang lebih ke depan, maksudnya lebih maju lah ketimbang tools-tools lain gitu. Dan ini juga sering dipakai oleh orang-orang yang lumayan kita percayalah bisa gitu. Misalnya Tom Nom Nom kan, itu kan dia yang membuat toolsnya. Ya lanjut, tadi ada sesuatu bentar. Oke, masuk dalam pembahasan lagi. Tools ini dipakai oleh beberapa orang gitu. Kalau misalnya siapa namanya saya lupa, selain Tom Nom Nom itu ada salah satu orang yang pakai itu yang saya tahu, saya lupa, pokoknya bug hunter dari luar negeri lah gitu, yang tergabung di dalam grup hacker 101 gitu. Dan tools ini lumayan terkenal gitu kayak di kalangan mereka gitu, dalam mencari aset di suatu website gitu ya. Sebentar dulu guys, cek. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, mohon maaf karena saya agak patah-patah nge-recordnya, karena saya sambil ngerjain sesuatu gitu. Oke. Sebelum kita masuk, seperti biasa disclaimer on. Semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke dalam toolsnya. Kalau misalnya teman-teman tahu di GitHub, nah ini toolsnya diupload di GitHub, jadi ada source code-nya segala, dan otomatis itu free dalam penggunaan gitu. Kalau misalnya mau jiplak atau apa, atau mau kita kembangkan lagi buat inovasi, kemungkinan bisa saja, cuman harus ada persetujuannya dari license-nya kah, kalau nggak ada ya langsung aja gitu. Cuman kan dalam etisnya user Linux kan tidak begitu, maksudnya tidak asal terobos aja gitu biasanya. Oke, langsung masuk aja ke repositorinya si Tom Nom Nom ini yang ada di Linux. Nanti saya terterakan linknya di deskripsi, bisa kita klik aja di deskripsi ya. Di sini ada tulisan asset finder ya. Nah ini teman-teman juga harus tahu ini, take a list of domain and probe for working HTTP and HTTPS server. Ini juga nanti bakal kita bahas, dan sekarang kita bahas yang ini aja dulu, dari mulai penginstalannya sampai ke penggunaannya. Sebelumnya kalau misalnya teman-teman pakai Kali Linux, kalau ada ya, setahu saya harusnya di Kali Linux ada sih, dia sudah ada gitu, sudo apt di repositorinya. Nah, oh salah,
Ya kalau misalnya kalian di apa namanya di Parrot OS bisa langsung pakai ini ya, sudo apt install asset finder gitu. Tapi kalau misalnya pakai Ubuntu atau distro lain selain Parrot OS, mungkin bisa dicek dulu, kalau ada ya bagus, kalau nggak ada ya kita pakai ini aja, kita pakai tutorial ini, ikuti tutorial ini aja untuk membantu penginstalannya. Oke, kita pindah dulu ke desktop, baru kita masuk, kita lihat beberapa yang disediakan di sini. Nah di sini kan sudah kita lihat bahwa dia menggunakan Golang sama Shell. Nah ini kan kalau Golang ini dia semacam bahasa pemrograman yang sifatnya tuh kayak di server gitu. Terus kalau Shell ini yang di Linux biasa itu kayak script bawaan. Kalau misalnya di Windows kan ada namanya apa namanya, saya lupa, yang scriptnya Windows itu tidak setiap sih, cuman dari beberapa yang saya tahu itu ada membawa kayak logiknya gitu dari konsol apa namanya, sistem operasinya gitu. Terus ini find the domains of domain potentially related to a given domain gitu. Jadi sama halnya dengan sublister gitu ya, seperti biasa yang sudah saya kasih tahu juga. Yang ini juga kurang lebih sama cara kerjanya gitu. Cuman kalau saya sudah berpindah ke sini. Di sini kan masih banyak trouble-troublenya gitu. Trouble itu kayak apa namanya, di API di beberapa search engine ini kadang ada yang error gitu, walaupun kita bisa memilih, cuman kan kalau untuk pemula kan agak repot gitu. Terus dikurang detail juga. Nah kalau di sini kan biasa kalau misalnya kita pakai Golang itulah, if you have Go install and configure dengan pad yang seperti ini, kita bisa pakai command line ini, bukan command line teman, command ini kita bisa copy langsung ataupun kita nulis gitu. Biasa kan ada beberapa settingan yang tidak bisa di copy gitu, cuman harusnya bisa gitu. Nah jadi kalau misalnya install pakai apa namanya manual, itu ikuti aja cara yang ini ya, karena saya kurang tahu sih kalau untuk Golang ini. Nah sini pakai aja ini cara ini, nanti dia akan terinstall sendiri gitu. To make it easier to execute, you can put the binary in the pad. Nah jadi buat dulu pad seperti ini, nanti ambil aja dari sini, download release for your platform gitu. Jadi biasanya di sini kan dalam bentuk binary gitu yang sudah bisa siap eksekusi gitu. Nah pre-release dari beberapa versi sampai ke versi yang ada sekarang ini yang 0,11 gitu. Oke, terus cara penggunaannya tuh sangat simple, cuman ada ini apa namanya, ada opsional, cuman subs only gitu, cuman itu kayak lebih powerful gitu. Nah, ketika saya menggunakan sublister mencari domain dengan domain yang sama, tapi saya menggunakan sublister dan asset finder ini, kenapa saya ngerasa kayak asset finder ini lebih dalam gitu dia mencarinya. Maksudnya ada yang biasanya kayak domainnya tuh ada 3 subdomainnya tuh ada 3 lapisan, itu sampai ke asset finder ini bisa mendeteksi sampai ke sana gitu. Sedangkan si apa namanya, si sublister ini tidak mampu mendeteksi ke sana, dianggapnya false, misalnya not found gitu, 404 gitu. Tapi kalau di asset finder dia masukin gitu, karena ada beberapa server yang menggunakan settingan seperti itu untuk menyimpan API-nya gitu. Jadi ini maksud saya lebih teliti lagi sih terus ya, jadi bagus lah gitu. Terus source, please feel free to issue pull request with a new source. Implement, jadi bisa kita baca semua di sini.
need FBAP app ID, FB app secret. Jadi ini bisa diambil dari developer ini. Cuman kalau misalnya kita ini, setahu saya ini kalau manual ini. Kalau misalnya kita pakai yang pakai yang langsung dari repository, dia sudah bisa kita gunakan gitu. Nah, untuk penginstalan manualnya bisa teman-teman coba di laptop teman-teman sendiri. Di sini saya akan mencontohkan dulu bagaimana cara penggunaannya gitu, penggunaan Asset Finder ini gitu. Kita buka Google aja dulu. Record sudah mulai kan? Takutnya biasa kalau saya record tuh kadang saya belum mulai dan saya ngoceh sendiri gitu. Oke, apa ya, kita mau cari domain apa untuk testing kita dulu, misalnya Grab, jangan Grab deh, Alibaba aja ya, atau enggak SpaceX ke apa kah. Nah, di sini mana, alibaba.com, iklan. Jadi kita pakai website Alibaba sebagai bentuk ini ya, sebagai contoh gitu, untuk pembelajarannya gitu. Kalau teman-teman mau cari jadi bug hunter, website Alibaba ini juga sangat sangat bagus gitu, karena biasanya banyak celahnya. Oke, langsung aja kita misalnya kalau misalnya install pakai distro langsung seperti ini ya. Sudah ketika install Asset Finder, misalnya kita menginstal seperti ini. Nah, Asset Finder is already the newest version, jadi artinya saya sudah menginstalnya sebelumnya gitu. Sekarang langsung aja kita eksekusi, kita buat sudo Asset Finder subs only, jadi dia mengambil subdomainnya saja. Nah, terus kita bisa menyimpannya gitu, maksudnya T, kita pakai T ini. Kalau misalnya apa arti dari T ini, jadi arti dari T ini segala result, maksudnya segala hasil yang dilakukan oleh program yang kita jalankan di terminal itu akan dijadikan dalam bentuk satu file gitu, kalau kita menggunakan program T. Langsung kita kasih aja namanya Alibaba dot, usah pakai teks, pakai aja biar sebagai penanda. Oke, saya ini dulu minimize dulu sebagian supaya kita bisa lihat perubahan yang terjadi gitu. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, ini kan sudah ada hasilnya, Alibaba China, Alibaba, pokoknya di beberapa negara yang dimana Alibaba itu masuk di situ, itu yang terrecord di sini, dan itu sangat banyak banget sampai ke hal-hal seperti ini juga gitu. Nah, ini saya bilang apa, yang saya bilang 3 gitu, dia bisa mendeteksi bahwa ada 3 gitu. Ketika ini kita jadikan sebagai wildcard, subdomain ini yang misalnya yang d.alibaba ini saya gunakan sebagai wildcard, baru saya scan lagi, itu bakal nanti ada beberapa domain ke depannya di lurusan ini gitu. Oke, ini sebagai simpelnya aja, ini sangat banyak sih maksud saya. Kalau misalnya teman-teman mau praktekinnya kan bisa di laptop teman-teman semua, maksudnya untuk mengetahui bahwa seberapa powerfulnya ini. Nah, saya kan cuma memberikan contoh yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam belajar gitu, karena review-review sebelumnya kan ada saya lihat cuman dalam bentuk yang agak rumit gitu, jadi saya buatkan tutorial ini kan sebenarnya mudah aja gitu. Oke, kita bisa lihat hasilnya yang kita buatkan dalam teks itu seperti ini. Nah, ini saya bilang ketika subfinder itu mampu mencarinya tuh di dalam, misalnya seperti ini aja nih, RF key
seperti ini. Nah, ini kan ada 3 titik nih, titiknya 3, walaupun ini cuma menandakan bahwa di Inggris gitu, cuman itu menunjukkan bahwa dia tuh lebih powerful gitu daripada sublister gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi teman-teman bisa membaca deskripsi ini di video ini untuk menambah wawasan gitu, untuk mengetahui lebih luas lagi mengenai tools-tools yang ada. Nanti bisa di komen di deskripsi, saya akan buatkan video-video selanjutnya mengenai tools-tools yang dipakai di di bug hunter gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing lah gitu. Saya kan biasanya juga mencari bug gitu, cari bug jadi bug hunter gitu, cuma tidak terlalu profesional sih, biasa aja gitu, maksudnya ya seadanya gitu, seada waktu luangnya. Saya tidak intensif gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mungkin video ini terlalu singkat sekali bagi teman-teman yang sering menonton video saya, ini terlalu singkat sekali. Nanti kedepannya bisa kita buat video yang mungkin bisa live lagi gitu. Harapannya ke depan kita live sama-sama, kita jadi bug hunter gitu di live. Jadi itu impian saya ke depannya gitu. Semoga kita tetap semangat dalam belajar, ke depannya bisa makin berkembang. Oke teman-teman semuanya, terima kasih karena kalian sudah stay untuk menonton sampai akhirnya saya bicara untuk memutuskan video ini. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah mengklik video ini dan menonton video ini. Sebelum leave dari video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Di komen itu kalian tuh memberikan saran kepada saya, atau enggak kalian ada ya saran juga masuknya gitu, kayak kasih tahu bahwa video apa yang harus saya buat gitu untuk teman-teman gitu. Karena ketika saya membuat video dengan maunya saya, itu artinya tidak relate dengan kemauan teman-teman, jadi tidak sejalan gitu. Jadi dengan adanya komentar-komentar di bawah di video ini, itu menunjukkan bahwa adanya nanti data-data yang bisa saya susun untuk kedepannya bisa membuat video sesuai dengan apa yang teman-teman mau gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jangan pantang menyerah ketika belajar. Stay safe on the internet and see you in the next video. Oke, dadah kawan-kawan.